Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang... Oh, ini terlalu banyak ya. Oke. Ada seseorang di sini yang sekarang tuh ya memiliki spiritualitas yang tinggi tentang banyak hal ya, terutama dengan perasaan dia ke kamu tentang ikatan dia secara spiritual denganmu gitu. Jadi misalkan nih kalian saat ini berpisah atau memang ada jarak saat ini, tapi dia selalu merasakan kayak adanya hadirmu gitu ya. Terus itu tuh tiba-tiba sering kepikiran kamu, kangen kamu, entah ini memang kalian sudah bercerai kah atau kalian sudah putus kah ya, atau apapun ya sebutannya. Pokoknya kalau walaupun kalian berpisah tuh selalu merasakan rindu, kangen. Akhirnya di sini kayak sering menghalu ya, membayangkan. Ya aku lihat di sini kayak ada energi kayak ingin selalu terkoneksi. Nah, seperti itu. Intinya secara spiritual dia kuat. Terus itu juga mungkin selama ini dia tuh kayak nggak yakin gitu ya tentang perasaan dia dengan kamu. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya di sini dia mengerti tentang siapa sih sebenarnya yang hati dia mau, kayak gitu. Ya, kalau di sini. Ya, jadi ketika dia bersama kamu, secara spiritual dia banyak belajar gitu dari kamu ya. Terus aku lihat memang ternyata orang ini atau si dia ini memang sebenarnya cinta sama kamu ya. I love you di sini ya, dia tuh benar-benar cinta ternyata sama kamu. I couldn't let you get close to me. Hanya saja aku lihat di sini dia kayak belum bisa untuk membuat kamu dekat di sisi dia dulu gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini kamu dengan dia lagi berjarak ya, atau lagi tidak bersama gitu ya. Entah ini memang ada jarak ya jarak cukup jauh, atau memang kalian lagi diem-dieman, lagi dingin-dinginan, atau ya lagi silent treatment atau apa gitu ya. Intinya di sini dia merasa bahwa dia belum mampu, merasa belum belum bisa lah ya untuk membuat kamu berada di sisinya. Entah mungkin bisa jadi karena di sini dia lagi fokus dengan karirnya kah, keuangannya kah? Karena di sini ada Emperor. Emperor tuh jiwa-jiwa orang-orang yang kerja keras ya, jiwa-jiwa orang yang pekerja keras, ingin sukses, ingin memiliki jabatan seperti itu ya. Pokoknya nih orang yang berorientasi saat ini pada karir ya, karir, kestabilan hidup, keuangan, apalagi ya yang pokoknya hal-hal yang bersifat duniawi gitu ya, tentang materi ya, seperti itu. Entah memang dia punya target di kehidupan dia tentang tentang kestabilan hidup, atau memang mungkin secara materi ya dia mungkin belum stabil atau gimana gitu ya. Tapi aku lihat di sini di Emperor tuh orang yang ingin segala sesuatu dalam hidupnya itu terkontrol ya, karena Emperor itu kan jiwa-jiwa pemimpin ya, jadi maunya semuanya terkendali gitu ya, semua dalam aspek kehidupan dia itu bisa dia kendalikan kayak gitu. Termasuk dalam percintaan juga. Sebenarnya dalam percintaan pun dia ini berpikir bahwa dia ingin mengendalikan
gitu, ingin mengendalikan segala aspek yang ada di kehidupan percintaan kalian gitu. Kalau misalkan di sini kamu keras kepala, kamu tidak mau diatur oleh dia, biasanya nih orang akan pergi, orang ini akan cari yang lain, orang ini akan gampang apa ya, ghosting kayak gitu ya, karena dia ingin segala sesuatunya itu bisa terkontrol, berjalan dengan baik. Dia nggak suka kekeras kepalaan, atau nggak suka kalau misalkan seseorang yang ada di kehidupan dia tuh nggak bisa diatur kayak gitu ya. Nah, terus juga dalam menjalani hubungan dia berpikir bahwa segala sesuatu itu harus dipikirkan dengan kepala dingin. Jangan pakai emosi. Nah, kemungkinan di sini kamu tuh orangnya keras kepala atau emosian, ya. Sehingga hubungan kalian itu mungkin nggak berjalan dengan baik. Makanya di sini ada diem-dieman, ya silent treatment, atau lagi berpisah, atau jeda, atau apapun lah sebutannya ya. Nah, seperti itu. Jadi aku lihat di sini menurut dia hubungan ini akan bisa langgeng kalau kita sama-sama dalam melihat segala sesuatunya itu dipikirkan dengan tenang, ya jangan pakai emosi, pikirkan dengan kepala dingin seperti itu, dan juga punya arah tujuan pemikiran yang sama kayak gitu ya, orangnya berpikir seperti itu. Kalau aku lihat memang kamu berdealing dengan orang yang cukup tradisional atau pemikirannya terlalu konservatif ya. Nah, terus itu juga dia ini bukan orang yang gampang untuk terbuka, atau bisa dibilang orang yang sangat membatasi diri. Apa sih, orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaannya dan keinginannya. Nah, sehingga inilah yang membuat sering terjadi kesalahpahaman di antara kalian. Karena di sini dia selalu apa ya, tidak mau jujur tentang apa yang dia rasakan atau apa yang dia mau terhadap kamu. Sehingga ya kamu nggak tahu sebenarnya apa yang dia mau atau apa yang dia ingin lakukan kayak gitu ya. Walaupun di sini kamu terbuka gitu ya, dia nggak sepenuhnya juga terbuka sama kamu. Mungkin hanya bagian luarnya saja dia akan menunjukkan jati diri dia bagian luar ya, tapi sebenarnya apa yang ada di dalam dia kamu nggak tahu gitu. Karena di sini dia memang sangat menunjukkan batasan terhadap kamu seperti itu. Kemudian aku melihat di sini dia seorang pria dewasa yang entah ini memang sudah mapan ya, entah itu mapannya secara emosional kah atau materi kah ya, tapi aku lihat di sini memang dia orang yang cukup mapan. Atau memang usianya juga udah cukup mapan ya untuk berumah tangga atau gimana. Kemudian di Emperor tuh orang yang apa ya? Ya, jiwa pemimpinnya kuat, terus tidak gampang menunjukkan perasaan dia, sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Apalagi ya? Kemungkinan dia ini punya peran sosok ayah, atau bisa jadi dia ini sudah menjadi sosok ayah. Kamu berdealing dengan suamimu kah, mantan suamimu kah, atau dia memang suami orang, sudah punya anak, atau dia sudah pernah menikah dan bercerai, sudah punya anak ya. Di sini dia memegang peran sosok ayah. Ya, aku lihat di sini. Dia sosok yang otoriter, dewasa, ketergantungan juga ya. Orang yang punya ketergantungan, entah ini terhadap sesuatu atau seseorang. Orangnya sangat punya pemikiran yang logis dan punya jiwa kepemimpinan seperti itu. Kalau aku lihat sebenarnya dia juga orang yang disiplin, orang yang punya ketahanan ya, mentalnya cukup bagus aku lihat di sini. Ya, walaupun di sini dia banyak masalah, tetap berdiri tegak ya. Aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat saat ini kemungkinan pekerjaannya sudah mulai menunjukkan kesuksesan, ya. Terus itu juga dia orang yang apa ya,
menjalani hubungan itu memang otoriter. Terus itu juga aku melihat di sini hubungan yang kalian jalani bersama dia ini kayak butuh sekali akal sehat ya, dan kestrukturan ya, harus struktur gitu loh, terstruktur dalam hubungan kalian. Karena kenapa? Hubungan kalian ini kan kacau balau ya, jadi butuh untuk dibuat perencanaan secara terstruktur kayak gitu, atau harus bisa dibicarakan secara terstruktur kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kacau balau, entah mungkin karena ada jarak sehingga ya kalian tidak sama-sama saling mengetahui satu sama lain, atau kalian tidak terlalu dekat karena ada jarak itu. Sehingga ya hubungannya dijalani ya gitu-gitu aja, atau bahkan sampai flat, stuck ya, tidak kemana-mana, hubungannya gitu-gitu aja, stuck di situ-situ aja gitu, nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan seperti itu. Sehingga ya butuh perencanaan yang terstruktur. Kalian harus bisa saling memahami satu sama lain, atau saling bisa terbuka dan jujur. Terus itu juga aku melihat di sini apa ya? Mungkin dia sosok yang lebih tua dari kamu, usianya kah, atau pendewasaan diri ya. Ya, seperti itu. Mungkin ya dia sosok yang lebih tua dari kamu, atau kalian memang usianya nggak seumuran ya. Ada yang lebih tua di sini. Dia orang yang punya sifat yang konservatif tentang perasaan dan emosinya ya. Dia orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaan dia secara terbuka. Orang yang mendominasi, apalagi? Orang yang memaksakan segala sesuatunya demi kepentingan diri sendiri. Memang orangnya egois ya. Ya, orangnya bukan agak lagi, tapi memang egois. Di harapan. Berarti ya, aku lihat di sini memang energi dia ini orang yang lebih dewasa sih dari kamu ya. Terus itu juga aku melihat nampaknya dia ini kemarin baru-barunya melewati masa-masa kesepian atau mengisolasi diri. Jadi ketika kemarin dia berpisah dengan kamu, jujur sebenarnya dia mengisolasi diri ya. Jadi mengisolasi diri itu bukan berarti yang kayak isolasi wabah kemarin ya, bukan. Maksudnya gini, misalkan dulu banget tuh ya, dia tuh orang yang suka bergaul dengan teman-temannya ya, sering keluar malam, terus itu pergaulannya wah nggak pilih-pilih lah ya, cewek cowok juga masuk aja ya dia temenin. Nah, ketika dia kemarin berpisah dengan kamu, dia tuh jadi malas gitu loh untuk bergaul keluar malam, atau biasanya dia ngedugem, itu udah enggak gitu ya. Terus itu misalkan dalam percintaan biasanya dia suka selingkuh, ini walaupun ada lawan jenis gitu ya, atau yang suka sama dia deh, yang suka sama dia gitu, ya udah dia kayak hanya sekedar mungkin berkenalan saja, tapi tidak dia kencani gitu loh ya. Dia juga cuek terhadap orang-orang itu yang suka sama dia. Nah, dia tuh kayak gitu ya. Jadi mengisolasi diri setelah berpisah dengan kamu. Dan aku melihat setelah berpisah dengan kamu ini, dia kesepian ya. Dia kesepian karena ya nggak ada kamu. Terus juga dia mengisolasi diri. Dia juga nggak mau membuka hati dengan orang baru seperti itu. Karena memang kalau aku lihat di sini dia tuh butuh untuk sembuh dari perpisahan kamu dengan dia kemarin. Ya, jadi ada rasa kecewa juga sih ya yang dia rasakan ketika kalian kemarin berpisah. Aku lihat di sini ada rasa kecewa, ada rasa sedih, ada rasa tidak terima gitu ya ketika kalian berpisah gitu. Itu menyakitkan bagi dia, benar-benar patah hati dia ketika kemarin berpisah dengan kamu. Nah,
Kalau aku lihat sekarang dia kayak mulai untuk segera mengawali awalan baru dalam kehidupan dia. Aku lihat di sini dia mulai bergerak maju ya, ke arah kamu untuk cari cara nih gimana terhubung lagi dengan kamu, gimana caranya untuk bisa terkoneksi lagi dengan kamu, dekat lagi dengan kamu. Setelah kalian berpisah kemarin, itu juga dia mengintrospeksi diri loh. Dia juga banyak berpikir, kenapa kok selama ini hubungan yang kalian jalani itu lebih banyak off-nya ya, atau berpisahnya ya, dibandingkan bersama-samanya, kayak gitu loh. Kalian kayak seringan putusnya gitu ya, dan lebih lebih lama gitu putusnya dibandingkan saat kalian masih adem ayem, masih bersama, masih dalam suatu hubungan. Nah, itu juga yang dia pikirkan, kenapa ya kayak gitu. Akhirnya di sini makanya kayak masih apa ya, masih ingin memperjuangkan gitu. Kenapa kemarin itu kita lebih banyak putusnya gitu loh, ada apa gitu ya. Itu yang saat ini sedang dia perjuangkan untuk bisa bersatu kembali dengan kamu. Oke. Walaupun kemarin sempet tuh ya, ketika dia masih berpisah dengan kamu, dia ini sampai kayak bimbang, mengalami pergumulan secara emosional tentang pilihan yang mau dia buat untuk hubungan kalian. Apakah mau dilanjutin atau enggak, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat kemarin ketika kalian berpisah itu, dia itu sedang merasa terbebani. Ada rasa takut yang dia alami atau dia rasakan. Ada rasa cemas, entah apa. Mungkin bisa jadi secara materi dia belum stabil, secara karir dia belum stabil, seperti itu. Sehingga ada rasa ketakutan atau kecemasan untuk bisa kembali lagi ke kamu, seperti itu. Makanya di sini ketika kalian berpisah, dia tidak mengejar-ngejar kamu, tidak memperjuangkan kamu, justru malah semakin menjauhkan diri dari kamu secara emosional, seperti itu. Atau memang secara fisik juga dia menghindari kamu karena dia butuh untuk mengatasi masalah yang ada di dalam hidup dia terlebih dahulu gitu. Entah tentang apa, pokoknya sesuatu ini tentang sesuatu ini yang bisa membuat dia merasa takut dan cemas itu tadi gitu ya. Entah apa itu, bisa jadi juga mungkin tentang masalah keluarga, bisa jadi. Dan aku lihat ini juga tentang kemelekatan akan kesulitan ya, entah kesulitan hidup, kesulitan dalam menerima keadaan ya. Karena kalau aku lihat apa yang kemarin dia rasakan itu benar-benar pahit dalam hidupnya. Terasa pahit banget. Ya terasa sulit banget gitu ya, sehingga timbullah kecemasan itu gitu. Mungkin dia bangkrut, mungkin dia terjerat masalah hukum atau apa gitu ya. Jadi berat sebenarnya kemarin itu. Ditambah lagi nggak ada kamu, kalian berpisah itu. Kamu ngediemin dia, kamu pergi dari dia gitu. Oke, aku melihat di sini apa ya, masih ada salah satu di antara kalian ini yang kayak masih marah ya, masih marah atau masih dendam ya, apalah sebutannya kalian. Pokoknya intinya kalian berpisah ini memang masih ada yang mengganjal di hati kalian, kayak belum ikhlas saja, kayak belum merasa adil bagi kalian gitu ya, karena mungkin kalian pernah disakiti kah, dikecewakan kah, seperti itu. Jadi perpisahan ini memang mungkin keinginan kalian, tapi kalian berpisah tuh tidak membawa hati yang legowo, hati yang ikhlas, hati yang lepas, hati yang bebas, yang plong gitu. Kalian nggak membawa hati yang plong, masih ada beban di hati gitu, masih ada rasa kayak berat gitu. Beratnya itu bukan berat melepaskan, tapi beratnya itu karena mungkin belum mendapatkan maaf, atau rasa kekecewaanmu itu lebih besar gitu ya, masih besar rasa kekecewaan kamu, atau mungkin kamu memang belum memaafkan dia atau gimana. Intinya kamu pergi ini ya nggak dengan
hati yang plong seperti itu ya. Oke, Eight of Cups. Eight of Cups ini memang ya ada seseorang yang menganggap, atau bisa jadi memang dari kedua belah pihak, tapi kalau aku lihat lebih banyak sih sebelah pihak ya, yang beranggapan bahwa hubungan ini kayaknya memang udah gagal deh. Hubungan ini kayak udah nggak bisa lagi nih dipertahankan. Hubungan ini kayak sudah hancur. Ya, hancur, sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Jadi makanya di sini memilih untuk udah deh pergi aja dari hubungan ini. Udah, hubungan ini sudah berakhir. Bisa jadi ini kamu yang memilih hubungan ini untuk berakhir karena memang hubungan ini terasa sulit bagimu untuk bisa diatasi. Ya mungkin kamu sudah mentok gitu ya untuk memperbaiki hubungan ini bersama dia. Mungkin dianya juga nggak kooperatif dalam memperbaiki masalah di antara kalian, atau mungkin dianya nyeleneh atau gimana deh. Itu intinya kamu sudah merasa kayak menyerah, terasa sulit untuk membuat hubungan ini bisa langgeng atau bisa terus dipertahankan. Makanya di sini kamu memilih untuk pergi. Tapi sayangnya aku lihat urusan kamu dengan dia belum selesai. Ya, jadi maka dari itu semesta akan mendatangkan dia lagi. Entah ini mungkin secara fisik atau memang dari komunikasi saja. Tapi dia orang bakalan datang lagi ke kehidupan kamu. Seperti itu. Masih ada masalah yang belum terselesaikan di antara kalian. Makanya di sini dia bakalan didatangkan lagi dengan kamu, ke kamu gitu. Bisa jadi ini sudah terjadi ya, atau bisa jadi juga mungkin belum terjadi. Jadi situasikan aja dengan kehidupan kalian. Dia adalah orang yang masih ya, sampai nanti dia datang lagi ke kamu, itu masih punya jiwa gila kerja. Orang yang masih gila kerja, tapi juga orang yang suka bermalas-malasan. Ya, jadi itu tadi dia nggak suka melihat kegagalan, tapi dia nggak mau lebih banyak effort. Paham ya? Jadi kayak pengennya ikutin alur aja, tapi tuntas, tapi sukses. Nah, kayak gitu. Orang yang memang membosankan, ya, entah mungkin orangnya flat, orangnya freak, orangnya bukan freak ya, orangnya flat atau orangnya itu nggak asik. Intinya orangnya membosankan dah, ya seperti itulah, ya pokoknya ngebosenin. Terus itu juga kurang punya inisiatif ya, orangnya apatis mungkin, atau ya dingin, cuek ya, seperti itu ya. Jadi kurang inisiatif orangnya. Oh, pelit lagi dia orangnya. Ya, aduh, kalau udah ngomongin pelit nih sulit ya. Orangnya pelit, say. Aku lihat di sini pelit banget orangnya. Orang yang tidak bertanggung jawab, egonya masih tinggi ya. Orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan mungkin dia suka berjudi, atau bisa juga mungkin kalau nggak berjudi ya dia suka berinvestasi di hal-hal yang terlalu beresiko ya. Salah satu dari kalian ini ada yang posesif nih ya, sehingga mengeksploitasi pasangan. Terus aku melihat juga di sini hubungan yang kalian jalani nampaknya masih belum stabil juga ya, karena kalau aku lihat ketika nanti dia datang, kemungkinan ini kayak kurang diberikan cukup usaha atau dedikasi. Bisa jadi mungkin ya karena kamu sudah mantep ya memilih untuk move on, pergi dari dia, makanya di sini kurang ada effort gitu ya. Dianya juga mungkin ya karena orangnya pemalas kan, orangnya tuh nggak mau banyak effort, nggak mau banyak usaha. Jadi ya udah gitu, kayak ya udah paling say hello, terus entah apa yang mau diomongin dibahas, tapi habis itu udah stop, mandek kayak gitu hubungannya ya. Aku lihat di sini karena kurang cukup usaha atau dedikasi dari kedua belah pihak. Terus itu juga hubungan akan tampak monoton, tidak menarik bagi kalian ya, atau bagi kamu. Karena di sini sebenarnya yaitu tadi hubungan ini bisa terjalin kalau mau adanya
dari kedua belah pihak menambah gairah di hubungan ini. Ya, saling menunjukkan perasaannya, saling menunjukkan kasih sayangnya, saling berinteraksi dengan lemah lembut, dengan genit atau gimana deh. Ya, agar menghidupkan suasana di hubungan kalian seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini kan kurang ada effort di kedua belah pihak gitu. Mungkin kamu memang sudah ingin move on, jadi kamu udah cuek banget, ya, atau gimana deh. Pokoknya intinya hubungan ini bakalan monoton walaupun dia datang lagi ya, walaupun dia datang lagi monoton, terasa tidak menarik ya. Jadi memang butuh dipancing dengan gairahnya kalian berdua. Ya, aku lihat di sini salah satu di antara kalian emang ada yang pemalas, lemah, pecundang, suka berjudi, atau mungkin juga pernah menipu, ya, entah ini menipu kamu atau kamu yang menipu dia atau menipu orang lain. Ini orang tidak setia ya ternyata, dan orang yang masih suka bermain-main ya, kemungkinan dia masih suka bermain-main. Dan aku melihat memang dia ini orang yang tertarik pada pasangan karena kekayaannya atau kedudukan sosialnya gitu ya. Jadi kemungkinan dia tertarik dengan kamu mungkin awalnya memang karena kamu secara materi bagus, punya kedudukan yang sosial yang bagus seperti itu. Tapi ya kurang dedikasi, kurang memprioritaskan seperti itu. Dan aku lihat di sini memang kamu berdealing dengan seseorang yang gampang sekali mengingkari komitmen, ya, orang yang semena-mena, orang yang suka-suka hati kayak gitu. Ditambah lagi LDR, ditambah lagi jarang ada komunikasi, dah gak tahu deh bentukan hubungan ini akan seperti apa ya. Kalau aku lihat sih flat terus ya, flat, nggak kemana-mana hubungannya ya, di sini-sini tok gitu, nggak ada kemajuan karena memang dari kedua belah pihaknya juga kayak nggak nunjukin effort gitu. Aku melihat ya ketika nanti dia datang, dia pun masih merasakan kayak ditinggalkan oleh kamu. Ya mungkin karena memang kamu sudah cuek banget ya, kamu sudah move on, jadi dia merasa kayak dia ditinggalkan atau tidak dibutuhkan lagi. Kamu udah cuek banget gitu, kamu udah berubah lah intinya seperti itu. Ya kamu tidak seperti dulu lagi. Bahkan dia merasa bahwa hubungan ini seperti sudah kehilangan gairahnya kayak gitu loh dari kamu, karena kamunya juga mungkin selama ini yang menghidupkan gairah ini atau menghidupkan suasana di hubungan ini adalah kamu. Nah sekarang kamu udah cuek banget, kamu udah tidak peduli, sehingga gairah itu hilang gitu loh ya. Yang dulunya mah rame gitu ya, kamu sering nyerocos, ini nggak ada lagi nyerocosnya kamu, atau apa sih sebutannya, cerewetnya kamu gitu ya, atau gombalan-gombalannya kamu kayak gitu. Dia ngerasa kayak ya sudah hilang gitu loh, sebagian gairah di hubungan ini tuh seperti hilang. Apalagi ditambah dengan gagalnya hubungan ini karena sempat nih mungkin kalian pernah merencanakan pernikahan, tapi ya sampai sekarang juga nggak ada tuh pernikahan yang terjalin gitu ya. Nggak ada tuh rencana-rencana apa yang pernah kalian lakukan, apa pernah kalian rencanakan, tapi nggak ada juga yang terrealisasi seperti itu. Ini ya, sehingga ya ini terlihat hubungan ini terasa hambar, flat, gak tahu harus digimanain lagi gitu, karena mungkin sebelah pihak sudah terlanjur kecewa, kamunya sudah terlanjur kecewa, tapi dianya mungkin ya itu tidak tegas atau apa ya, semena-mena suka-suka hati seperti itu ya, maunya apa ya, dapat hasil yang sukses tapi nggak mau banyak usaha seperti itu. Ya, pertanda orang yang egois, orang yang sombong, sehingga inilah ya, dari sikapnya dia inilah yang membuat kamu memilih untuk menjauhkan dirimu ya dari dia, karena menurutmu reaksi inilah yang lebih tepat dan lebih baik bagimu, seperti itu.
ya. Jadi ya kalau aku lihat di sini dia pengen datang lagi, cuman nuansanya aku lihat nggak satset ya, masih kayak alah adet-adetan gitulah hubungannya ya, karena dianya juga tidak menunjukkan satset-satsetnya. Orangnya masih egois ya, masih tidak mau jujur tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu, masih belum mau untuk terbuka ya, masih belum mau menunjukkan kebucinannya terhadap kamu seperti itu. Tapi aku melihat di sini dia masih sering ya berdoa, meminta kepada Tuhan untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu. Kemudian aku lihat juga di sini dia sedang mencoba untuk melepaskan diri dia dari mantan-mantan dia ya. Mungkin ini yang membuat kamu ngerasa cemburu sama dia ya selama ini, atau membuat permasalahan di hubungan kalian karena mungkin dia belum selesai dengan mantannya. Seperti itu bisa jadi ya, tapi aku lihat di sini dia ingin melepaskan semua apapun yang berhubungan dengan mantannya. Intinya ya pengen move on lah ya dari mantannya. Karena di sini aku melihat dia masih memiliki ketertarikan terhadap kamu. Bahkan aku lihat dia sering stalkingin kamu untuk cari tahu keadaan kamu, kabar kamu, atau apa yang saat ini terjadi dengan kamu. Bahkan aku lihat di sini nggak cuma dia yang sering stalkingin kamu, tapi kamu juga sering stalkingin dia. Ya, aku lihat di sini kamu sering pengen tahu kabar, keadaan, ya entah lewat apa, media sosial kah, atau ya alam bawah sadar ya, mungkin memimpikan ya, atau koneksi batin seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini, karena kalau aku lihat di sini apa ya, kayak ikatan batin kalian tuh kuat. Ya, ikatan batin kalian kuat. Jadi walaupun kalian berjarak tuh kalian kayak bisa ngerasain dia di sana lagi ngapain, dia bersama siapa, dia mengkhianati kamu atau enggak, seperti itu. Ya, ada kodependensi. Ya, ada kodependensi. Kamu sudah masa bodoh, tapi si dianya tidak mau pergi dari hubungan ini. Dia masih akan tetap mengusahakan untuk tetap memiliki keterikatan dengan kamu, kayak gitu. Ya, kamunya mau udah cuek, kamu mungkin sudah move on, kamu mungkin sudah menginginkan untuk mengakhiri hubungan ini, melepaskan hubungan ini, tapi si dianya yang masih nggak mau untuk melepaskan hubungan ini atau melepaskan kamu, gitu ya. Kamunya mau udah lari, dianya mah apa ya, masih ingin tetap menggenggam kamu, seperti itu. Religious factor bisa jadi mungkin dia orang yang religius atau secara spiritual mungkin bagus ya. Dan ini juga yang dia manfaatkan untuk selalu berdoa, meminta, terus itu mengafirmasi, memvisualisasikan pakai loa atau apapun itu ya metodenya. Ya, jadi seperti itu. Makanya di sini kadang mungkin kamu sering tiba-tiba kepikiran dia, pengen tahu kabar dia, pengen tiba-tiba stalkingin dia, kayak gitu. Karena ini dia mungkin apa ya, doanya kuat, kemudian juga secara spiritual juga kuat gitu. Ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aries dan ada Virgo. Ya, tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan aja angka-angka ini apa
yang berhubungan dengan kalian ada 9, 19, 10, 27, 22, 16, 14, 24, 8, 7, 29, 18, 26, 5, 17, 3, 30, 31, 1, 20, 12, 15, 2, 25, 4, 21, 6, 28, dan 11. Kemudian ada bulan-bulannya juga yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Oktober, Juli, Mei, Januari, Maret, April, November, September, Februari, dan Desember. Kemudian shio-nya, bisa shio-nya kamu, shio-nya dia, silahkan disituasikan saja. Shio kuda, shio kerbau, shio ular, shio monyet, shio kelinci, shio naga, shio ayam, shio kambing, shio tikus, dan shio macan. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. L, U, E, K, D, S, O, I, G, R, C, T, X, Z, V, N, W, Q, M, Y, H, dan P. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.